Kakak-kakaknya udah dapat sandal baru, tapi si Bontot belum. Jadinya sedih, galau, ngambek total. Pemiliknya mikir keras, terus kepikiran ide nyeleneh. Gimana kalau bikin sandal dari rambut si Bontot? Dikumpulinlah rambut dikit-dikit. Tapi hasilnya, waduh, sandalnya jelek banget. Si Bontot makin galau. Akhirnya pemiliknya nekat ambil rambut si Slamet biar sandal si Bontot jadi kece. Si Slamet marah dong, sakit katanya. Tapi bener aja, berkat rambut Slamet, sandal si Bontot langsung jadi wow, keren maksimal. Ini kakaknya Bontot. Dia tumpahin makanan, lalu dia dijadiin lap sama majikan. Habis itu disuruh cuci baju, malah nangkring di atas mesin cuci. Sedangkan si Bontot lagi pinter nih, disuruh matiin lampu dia nurut. Jadinya majikan mau bikin sesuatu dari bulu buat Bontot. Kira-kira mau buat apa ya? Wah, ternyata sepatu unyu buat Bontot. Si kakak iri jadinya majikan bikinin juga. Tapi kok mini banget. Lalu sepatunya dibuang. Blacky beraksi lagi. Majikan bilang, Blacky cium uangnya buat mengasah indera penciuman Blacky. Blacky pun mengendus tisu karena bau uang. Dan ternyata bener dong, ada uang panjang bingit di balik tisu. Terus Blacky nyium bau uang lagi di balik karpet. Kali ini Blacky bener lagi. Setelah itu Blacky pergi ke arah jendela dan nunjukin ada tali. Pas majikan tarik talinya ternyata ada koper. Pas dibuka majikan kaget, ada uang banyak bingit. Habis itu Blacky lari ke bawah kolong. Apakah Blacky mau ngumpet? Ternyata ada uang lagi dong. Majikan bisa kaya nih karena Blacky. Subscribe yang mau punya kucing kayak Blacky. Si Blacky sembunyi lagi. Dia seneng banget sembunyi di benda warna hitam biar nggak kelihatan. Pas majikan mau masak, tiba-tiba Blacky nongol. Untung nggak jadi opor si Blacky. Pas majikan lagi angkat kardus dan mau ditaruh di kasur, ternyata ada Blacky di situ. Blacky pun nangis, tangannya diperban kena kardus. Majikan pun punya ide biar Blacky tetap kelihatan walaupun hitam. Blacky dipasangin stiker yang bisa nyala. Kadang jadi senyum, kadang marah, dan kadang muka sedih. Duh, gemes banget si Blacky, pengen cubit. Setelah jalan-jalan pagi di taman, Blacky kelihatan gak nyaman banget. Kakinya digoyang-goyang seolah ada sesuatu. Pas majikan cek, ternyata ada emas di kaki Blacky. Lalu Blacky diajak jalan-jalan lagi. Siapa tahu dapat emas lagi. Dan ternyata Blacky dapat uang. Besok jalan-jalan lagi ya Blacky. Majikan gak sengaja jatuhin makanan karena buru-buru majikan langsung berangkat. Tapi pas udah pulang ke rumah, ternyata udah bersih dong. Majikan pun lihat CCTV. Dan ternyata si Blacky yang bersihin. Pinter banget ya si Blacky. Habis itu Blacky nunjukin kalau di kantong jaket suaminya majikan ada sesuatu. Ternyata suami majikan nyembunyiin uang banyak bingit. Terus Blacky lanjut nunjuk ke kotak teh. Pas majikan buka kemasan tehnya, ternyata ada uang lagi. Suami majikan yang ngumpetin uang langsung nunduk minta maaf. Tambah ketahuan lagi dong ada uang di balik topi. Suami majikan pun pasrah menerima takdir. Majikan kasih kejutan Emon bola jeli warna-warni. Majikan pun kepikiran ide seru, bikin mandi bola pakai bola jeli. Majikan tuang banyak banget bola jeli ke dalam bathtub. Begitu kena air, bola jeli langsung membesar. Emon dan majikan udah siap mau main bola jeli. Tapi tiba-tiba, suami majikan nelpon katanya mau pulang dan mau mandi. Mereka panik, takut dimarahin. Akhirnya buru-buru bola jeli itu dicemplungin ke kloset biar cepet hilang. Bola jeli gede pun ikut dibuang. Majikan pun lega karena masalah udah beres. Pas majikan jalan sore, kok ada yang aneh. Jalanan penuh bola jeli bertebaran. Rupanya selokan mampet gara-gara jeli tadi. Dan sekarang majikan dicariin sama satpam komplek. Gawat nih Mon, karena sering bawa boneka Oreo kemana-mana pas bepergian. Bonekanya pun jadi rusak deh. Ayah pun punya ide buat bikin boneka Oreo yang lebih kecil aja. Dan dijadiin gantungan kunci. Jadi nggak gampang buluk deh bulunya. Mirip nggak gantungan kuncinya sama Oreo. Majikan siapin kejutan ulang tahun buat Bontot. Tapi dia nggak suka pakai lilin. Maunya dekorasi balon aja. Majikan pun mulai memompa balon dan mendekorasi ruangan. Bontot juga dikasih hadiah ikan. Setelah itu, majikan mompa balon yang bisa terbang. Majikan bilang Bontot bisa terbang pakai balon. Anaknya majikan gak percaya. Dan ternyata beneran bisa terbang dong. Tapi bohong. Waktu itu majikan beli kasur besar. Kirain mah buat Pepel. Gak taunya buat majikan sendiri dong. Sekarang majikan beli kasur besar lagi. Kali ini buat Bontot. Tapi bohong, kasurnya buat majikan ternyata. Para kucing sampai heran liatnya. Bontot sampai sedih, kirain kasurnya buat dia. Tenang aja, nih dibeliin juga kok buat Bontot. Tapi kasurnya kekecilan dong. Makin ngambek deh si Bontot. Akhirnya majikan bikinin rumah-rumahan deh. Biar Bontot gak bete lagi. Biar kakak-kakaknya gak iri, mereka juga dibikin. Bontot dan kakak-kakaknya iri lihat majikan punya sandal baru gambar kucing. Bontot pun minta dibuatin. Majikan kumpulin bulu kucing pakai sikat.
tapi hasilnya cuma dikit. Dia pun punya ide bikin galon jadi alat pengambilan bulu kucing, biar hasilnya banyak dan gak sakit. Tapi Gogon gak muat karena gendut. Setelah bulu kekumpul, majikan mulai merajut sandalnya. Para kucing gak sabar lihat hasilnya. Gak lupa bikin kepala kucing. Jadi deh, sandal kepala kucing buat Bontot. Gimana, lucu nggak? Komen ya. Majikan mau tes seberapa pintar para kucing ini. Ditaruhlah makanan di atas meja kaca. Kakak pertama aman, langsung paham caranya. Kakak kedua, awalnya dia bingung gimana cara makannya, tapi akhirnya paham juga. Sekarang giliran Bontot, dia tampak kebingungan cara makannya. Malah dijilatin dari bawah. Akhirnya majikan paksa Bontot belajar, karena Bontot nggak terlalu pintar. Si Bontot dan kakaknya berantem terus. Udah disuruh cium biar baikan, besoknya berantem lagi. Disuruh baikan lagi, kakaknya nggak mau. Si Poci sampai geleng-geleng lihat tingkah kakak beradik itu. Karena sering berantem, majikan pindahin kakak Bontot ke rumah sepupunya. Pas kakaknya udah pergi, Bontot galau merasa kehilangan. Bontot pun nangis. Hayo, siapa yang suka berantem juga sama kakaknya? Para kucing lagi ngeliatin air mancur. Pas ditempelin lampu, lah kok nyala? Ternyata air itu nyetrum, guys. Bontot jadi trauma, nggak mau minum. Majikan punya ide, kasih air minum yang ada ikannya. Biar Bontot nggak takut lagi, karena Bontot ngerasa ikan itu aman berenang di situ. Jadi Bontot mau minum lagi deh. Tapi si Bontot malah mau ambil ikan itu dong. Kalau lapar, jangan makan ikan itu dong, Bontot. Majikan pun kasih makanan buat Bontot dan Gogon yang udah kelaparan. Abis makan, Bontot minum lagi. Saking banyaknya minum, perutnya sampai bunyi air pas digoyang. Ini Bobon sepupunya Gogon dan Cila pasangannya Bobon. Mereka lagi nunggu makanan keluar. Tapi karena mereka lagi bermesraan, si Bontot makan duluan. Cila malah nabok Bontot. Dan pas si Putih mau makan, ditabok juga. Bontot lagi duduk pun diusir. Ih, galak bingit si Cila. Pas antri makan, si Cila paling depan, Bontot dan Putih paling belakang. Kelamaan nunggu Bontot pun pergi dan si Putih tepar. Biar nggak bete Putih milih mainan aja, terus bobo. Malah diusir sama Bontot. Pas Bontot lagi bobo, datang si Bobon dan Cila. Mereka gantian usir Bontot lalu berduaan. Tiap kali majikan taruh kaos kaki di ranjang cucian, pasti selalu hilang. Setelah dicari, ternyata ada di tempat pasir Bontot. Majikan heran kenapa bisa ada di situ. Kemudian majikan pasang CCTV. Akhirnya ketahuan deh pelakunya si Bontot. Majikan pun balas dendam. Bontot dihukum, dijadiin pembuangan tisu. Gak puas di situ, majikan prank Bontot pura-pura mau kasih makanan. Gak taunya mau dijadiin lap kaki yang basah kena air. Si Bontot lagi tiduran. Tiba-tiba si Milo datang dan langsung ngajak gelut. Kira-kira si Milo kenapa ya? Udah dipisahin sama majikan pun sama aja. Mereka gelut lagi. Udah kayak Tom and Jerry. Setelah majikan cari tahu, ternyata masalahnya adalah si Milo marah dan kesel karena majikan pilih kasih. Cuma Bontot doang yang disuapin. Sementara si Milo udah pencet bel berkali-kali tapi dicuekin. Majikan mau ajarin kucingnya disiplin kayak tentara. Mereka diajarin tertib dan berhitung. Semua kakak-kakak Bontot berhitung, cuma Bontot doang yang enggak. Bontot pun majikan nasehatin, malah gigit jari majikan. Akhirnya Bontot dihukum. Antri toilet ke bagian paling belakang. Makan pun antri paling belakang juga. Pas tiba giliran Bontot makan, makanannya udah habis. Majikan pengen beli tanghulu buah, tapi harganya mahal, majikan gak punya uang. Cici yang kasihan sama majikan pun punya ide. Dia bikin sendiri tanghulu pakai buah di rumah. Setelah dipotong-potong, buahnya ditancapkan di tusukan sate. Setelah mendekor buah, lelehkan gula di dalam panci. Lalu lelehan gula tadi diolesin ke buah deh. Sekarang tanghulunya udah jadi. Gimana? Bagus gak hasilnya? Majikan pun ngepost tanghulu buatan Cici di grup chat. Teman-teman majikan pun berbondong-bondong datang. Pengen beli tanghulu buatan Cici. Cici sekarang jadi kaya deh. Pas bangun tidur, tiba-tiba majikan nemu uang di atas kasur. Majikan heran, uang dari mana ini? Besoknya majikan nemu uang lagi. Majikan pun cek CCTV dan ketahuan kalau selama ini si Cici lah yang naruh uang di atas kasur. Majikan yang penasaran diam-diam ngikutin Cici. Sebenarnya si Cici dapat uang dari mana sih? Ternyata si Cici jual lukisan, guys. Jadi uang yang Cici dapat adalah hasil jual lukisan yang digambar majikan. Pinter banget kamu Cici. Kucing tapi bisa jualan.
Majikan mau ngetes para kucing pakai lem kertas. Kira-kira gimana ya reaksi mereka? Pertama si Cici. Lem kertas itu ditempelin ke kakinya. Si Cici auto berdiri dan lompat-lompat kayak kuda lumping. Kedua si Cipung. Begitu kertas ditempel, dia langsung goyangin kaki sekuat tenaga. Kertas berhasil lepas deh. Terakhir si Koko Gemoy. Pas kertas nempel di kaki, dia berusaha goyangin kakinya tapi kertas gak mau lepas. Terus dia berdiri sambil goyang-goyang. Habis itu majikan tempel kertas di muka Koko. Dia malah jalan mundur-mundur dong. Para kucing lagi pada makan. Ini si Cila tiap ada kucing yang lagi makan pasti ditabok. Gak cuma si Putih, si Bontot pun kena tabok. Bontot pun ngambek dan pergi. Komen kira-kira kenapa ya Cila begitu? Tapi giliran si Bobon yang makan gak diapa-apain dong. Malah dicium. Duh dasar Cila.